Dalam beberapa kondisi, harga barang di pasar justru sudah mengalami kenaikan sebelum kebijakan pemerintah benar-benar diterapkan. Sebagai contoh, pada saat rencana kenaikan harga BBM di Indonesia, harga kebutuhan pokok sudah meningkat lebih dulu. Nah, fenomena ini menimbulkan pertanyaan, mengapa masyarakat bereaksi sebelum kebijakan itu terjadi? Untuk menjawab hal ini, dalam video ini saya Sela Syahira dengan nomor 0102 1282 328053 akan membahas teori rational expectation atau RATEX serta mengaitkannya dengan studi kasus yang telah terjadi secara nyata di Indonesia. Teori rational expectation muncul pada tahun 1970-an sebagai bagian dari aliran New Classical Economics yang berkembang akibat kegagalan kebijakan ekonomi Keynesian dalam mengatasi masalah inflasi dan pengangguran pada masa tersebut. Para ekonom mulai menyadari bahwa kebijakan pemerintah tidak selalu memberikan hasil seperti yang diharapkan, karena masyarakat tidak pasif, melainkan mampu memprediksi dampak kebijakan tersebut. Oleh karena itu, muncul pendekatan baru yang menekankan bahwa ekspektasi masyarakat harus dimasukkan ke dalam analisis ekonomi. Teori rational expectation ini diperkenalkan oleh John F. Muth pada tahun 1961 yang menyatakan bahwa ekspektasi individu itu bersifat rasional apabila sesuai dengan prediksi modal ekonomi. Artinya, dalam mengambil keputusan ekonomi, masyarakat tidak hanya bergantung pada pengalaman masa lalu, tetapi juga menggunakan seluruh informasi yang tersedia termasuk kebijakan pemerintah, kondisi pasar, dan juga perkembangan ekonomi global. Sebagai contoh, karena ketika masyarakat mengetahui bahwa jumlah uang beredar itu meningkat, mereka akan memperkirakan terjadinya inflasi, sehingga mereka menyesuaikan perilaku konsumsi dan harga sejak awal. Nah, dalam teori rational expectation ini terdapat beberapa asumsi penting. Yang pertama yaitu pelaku ekonomi bertindak secara rasional dan berusaha memaksimalkan kepentingannya masing-masing. Yang kedua, masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang cukup dan mampu menggunakannya secara efisien dalam membuat keputusan. Yang ketiga yaitu kesalahan dalam membuat prediksi memang dapat terjadi, namun tidak bersifat sistematis, melainkan acak. Keempat, pasar dianggap bekerja secara efisien dan mampu menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan harga maupun kebijakan. Dengan karakteristik tersebut, masyarakat dalam teori ini bersifat forward looking. Apa itu? Forward looking yaitu selalu mempertimbangkan kondisi masa depan dalam setiap keputusan ekonomi. Nah, implikasi utama dari teori ini adalah kebijakan pemerintah itu menjadi kurang efektif apabila dapat diprediksi oleh masyarakat. Menurut pandangan RATEX, ketika masyarakat sudah mengetahui arah kebijakan, mereka akan menyesuaikan perilakunya terlebih dahulu sehingga dampak kebijakan tersebut menjadi berkurang atau bahkan tidak signifikan. Konsep ini dikenal sebagai policy ineffectiveness proposition, yaitu anggapan bahwa kebijakan fiskal maupun moneter tidak dapat mampu secara sistematis mempengaruhi output atau kesempatan kerja. Nah, dengan kata lain, hanya kebijakan yang tidak terduga yang berpotensi memberikan dampak yang nyata terhadap perekonomian. Lalu selanjutnya saya akan membahas studi kasus. Nah, fenomena kenaikan harga sebelum kebijakan juga didukung oleh berbagai pemberitahuan di media. Berdasarkan laporan dari Kompas, CNN Indonesia, dan juga Detik.com, BBM di Indonesia ini pada tahun 2022 kemarin, harga sejumlah bahan pokok telah mengalami kenaikan yang bahkan sebelum kebijakan tersebut resmi diberlakukan. Kenaikan ini terjadi karena pelaku usaha memperkirakan biaya distribusi akan meningkat, sementara masyarakat meningkatkan konsumsi sebagai bentuk antisipasi terhadap kenaikan harga. Temuan dari berbagai sumber tersebut menunjukkan pola yang konsisten, yaitu adanya respon ekonomi sebelum kebijakan benar-benar diterapkan. Jika kita analisis menggunakan teori rational expectation, fenomena tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah membentuk ekspektasi rasional berdasarkan informasi yang tersedia. Masyarakat tidak hanya
bereaksi terhadap kebijakan yang sudah terjadi, tapi juga melakukan antisipasi terhadap kebijakan yang akan datang. Dalam konteks ini, pelaku usaha itu menaikkan harga karena memperkirakan kenaikan biaya, sementara konsumen itu meningkatkan pembelian untuk menghindari harga yang lebih tinggi di masa depan. Akibatnya apa? Akibatnya dampak kebijakan seperti inflasi terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan oleh pemerintah. Fenomena ini secara jelas mencerminkan prinsip utama teori Ratex, yaitu bahwa ekspektasi masyarakat dapat mempengaruhi kondisi ekonomi saat ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perilaku ekonomi masyarakat bukan hanya dipengaruhi oleh kondisi saat ini, tetapi juga oleh prediksi mereka terhadap masa depan. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan juga kelemahan dari teori ini, yaitu kelebihannya karena mampu menjelaskan perilaku masyarakat yang rasional dan adaptif terhadap informasi yang tersedia. Namun, teori ini juga memiliki keterbatasan, terutama pada asumsi bahwa semua pelaku ekonomi memiliki informasi lengkap dan kemampuan analisis yang sama, yang dalam kenyataannya tidak selalu terpenuhi. Nah, sebagai kesimpulan, teori rational expectation ini menekankan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap masa depan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi ekonomi saat ini. Kebijakan pemerintah yang dapat diprediksi cenderung menjadi kurang efektif karena telah diantisipasi oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam merancang kebijakan ekonomi, pemerintah perlu mempertimbangkan bagaimana masyarakat membentuk ekspektasi mereka, agar kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak yang optimal. Lalu sumber utama dalam pembahasan yang saya gunakan ini adalah buku Perkembangan Pemikiran Ekonomi dari Masa ke Masa, karya dari Dr. Haji Nurul Setianingrum, serta studi kasusnya dari Kompas, CNN Indonesia, dan juga detik.com. Nah, sekian pembahasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.